Latihan khas Eropa digembleng Gerard Vandenberg dan Simon Tahamata. Timnas Indonesia U23 siap menggila di Piala AFF 2025. Lini serang Timnas Indonesia U23 makin ganas. Bomber jangkung ini dalam jalur positif selesaikan proses naturalisasi. Supporter Timnas Indonesia makin mendunia. Rekor fantastis dipecahkan fans Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nama JEJ semakin memanas di bursa transfer. Legenda klub sampai turun tangan ikut yakinkan Udinese. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 mulai menggelar sesi latihannya jelang keikutsertaan mereka di ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 14-29 Juli mendatang. Dari total 30 nama yang dipanggil pelatih Gerard Vandenberg, sebanyak 28 pemain hadir dan mengikuti sesi latihan perdana ini. Tentu, latihan ini menjadi langkah awal Garuda Muda untuk membangun kekompakan tim sebelum terjun ke turnamen Piala AFF. Selama sesi tersebut, Vandenberg tampak begitu aktif memberikan instruksi kepada para pemain yang terus menunjukkan semangat tinggi dalam mengikuti arahan. Total, dari 30 pemain yang dipanggil, praktis hanya Jean Reven satu-satunya pilar abroad yang mendapatkan panggilan untuk tampil di Piala AFF U23 kali ini. Sesi latihan ini juga tentunya akan sangat berbeda dengan latihan Timnas Indonesia di era-era sebelumnya, di mana di era sebelumnya Tim Nasional Indonesia U23 selalu mengutamakan kekuatan fisik karena saat itu masih ditukangi pelatih asal Korea Selatan yakni Shin Tae-yong. Kini Timnas Indonesia yang ditukangi Gerard Vandenberg akan lebih mengutamakan sentuhan-sentuhan kecil khas Eropa, mengingat gaya permainan Vandenberg yang lebih mengutamakan penguasaan bola. Apalagi Timnas Indonesia U23 kali ini juga dibantu langsung oleh legenda Timnas Belanda yakni Simon Tahamata. Maka tak heran jika dalam sesi latihan kali ini akan sangat berbeda dari era Timnas Indonesia U23 sebelumnya. Vandenberg mengungkapkan dirinya sangat menantikan kehadiran para pemain pilihan. Ia menyebut total 30 pemain yang dipanggil sudah sesuai dengan kebutuhan tim dan rencana program latihan pun telah disusun. Pelatih asal Belanda itu menegaskan dirinya bertekad untuk menampilkan performa terbaik di Piala AFF U23 2025 mendatang. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, ujar Vandenberg. Penyerang muda keturunan Indonesia yakni Mauro Jesra dikabarkan masih dalam proses mengurus naturalisasi untuk bela tim nasional Indonesia. Iya, striker yang berkarir di FC Volendam tersebut memang eligible karena dia punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Apalagi karirnya di klub juga semakin menjanjikan usai diberikan kontrak profesional oleh FC Volendam. Sejak debut di tim utama FC Volendam pada 11 Januari 2025 lalu, Mauro Jesra telah mencatatkan 7 penampilan di kasta kedua Liga Belanda tersebut. Penampilannya dinilai cukup menjanjikan hingga klub tersebut resmi mengontraknya secara profesional hingga tahun 2027. Mauro Jesra pun akan menjadi tambahan apik bagi lini serang skuad Garuda karena prosesnya sekarang sedang berlangsung. Proses ini juga dikabarkan turut melibatkan agen dari pihak tim nasional Indonesia yakni Pardi Bahdim. Koordinasi terus dilakukan agar tidak ada hambatan besar dalam perjalanan Mauro Jesra menuju kewarganegaraan Indonesia. Andai proses naturalisasinya rampung secepatnya, Mauro Jesra bisa saja memperkuat timnas Indonesia U23. Menariknya, pelatih timnas Indonesia U23 saat ini yakni Gerard Vandenberg juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Mauro Jesra. Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan sudah memasukkan nama Jesra dalam proyeksi skuadnya. Tentu, kehadiran Mauro Jesra akan membuat lini depan timnas Indonesia U23 semakin memanas. Selain sudah diisi nama beken seperti Hoki Caraka, timnas Indonesia U23 juga punya bomber yang tak kalah kualitasnya yakni Jean Reven yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia U20. Kegilaan fans timnas Indonesia ternyata bukan hanya omong kosong belaka. Ya, baru-baru ini sebuah fakta mengejutkan terungkap bahwa penggemar tim Merah Putih mencatatkan jumlah kehadiran penonton terbanyak di antara 18 tim yang bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hal ini jelas membuktikan betapa dahsyatnya loyalitas penggemar merah putih. Menurut data yang diungkap akun Instagram Se-Asia Gol, total 300.000 lebih pasang mata membanjiri stadion untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kekuatan sepak bola Asia lainnya? Ya, Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang kerap disebut sebagai raksasa Asia ternyata berada di bawah Indonesia. Jepang menempati posisi ketiga, sementara Korea Selatan dan Australia masing-masing di peringkat kelima dan keenam. Sementara untuk posisi kedua ditempati oleh Irak dengan 275.000 penonton dan Cina menyusul di peringkat keempat dengan 252.000 penonton. Data ini semakin mempertegas bahwa dukungan supporter adalah pemain ke-12 yang tak tergantikan bagi timnas Indonesia. Antusiasme luar biasa ini tentu menjadi suntikan moral berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi tantangan lebih berat lagi, atau tepatnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nantinya. Setelah sebelumnya hanya kabar belaka, kini rumor kepindahan bek tangguh timnas Indonesia yakni Ziyech ke Udinese semakin menguat. Bahkan legenda Udinese Alessandro Calori turut memberikan restunya. Dia secara terang-terangan menyebut jika Ziyech sebagai pemain berkualitas yang sangat potensial untuk mengisi lini belakang Udinese di musim depan. Ya, Udinese dikabarkan membidik Ziyech di bursa transfer musim panas ini. Kapten Venezia itu dinilai sebagai sosok yang paling ideal untuk menggantikan bek andalan mereka, Jakay Bijol, yang baru saja hengkang ke Leeds United. Keseriusan Udinese terlihat dari langkah mereka yang telah menjalin kontak dengan Venezia terkait transfer bek timnas Indonesia tersebut. Dukungan penuh pun datang dari Alessandro Calori. Pria yang pernah menjadi pilar pertahanan Udinese ini menilai jika Ziyech memiliki paket lengkap untuk lini pertahanan Udinese musim depan. Calori juga menambahkan bahwa pengalaman Ziyech sebagai kapten Venezia menjadi nilai plus, meskipun ia mengakui bahwa peran kepemimpinan di tim yang berbeda akan memiliki tantangannya tersendiri. Meskipun menyambut baik potensi kedatangan Ziyech, Calori juga memberikan peringatan tegas. Ia menekankan bahwa siapapun yang nantinya akan menjaga jantung pertahanan Udinese harus mampu menunjukkan kualitas dan karakter kuat di lapangan. Ziyech adalah pemain yang bagus dan dari segi fisik pun ia tampak seperti salah satu taruhan yang bisa dimenangkan oleh Udinese. Tapi menjadi kapten di Venezia tentu akan berbeda dengan menjadi pemimpin di tim lain. Namun dalam hal ini masalah kepemimpinan tidak akan terlalu muncul karena di Udinese sudah ada kapten. Siapapun yang datang ke Udinese sebagai bek tengah harus menunjukkan karisma dan kepribadian, ujar Alessandro Calori. Namun untuk mengamankan tanda tangan Ziyech bukan perkara yang mudah bagi Udinese. Pasalnya bek milik timnas Indonesia ini telah menjadi komoditi panas di bursa transfer. Selain Udinese, dua raksasa Serie A lainnya yakni Bologna dan Fiorentina juga dikabarkan tertarik untuk memboyong jasa pemain berpostur jangkung tersebut.